Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Ketemu lagi di channel Midrange. Di video kali ini aku mau lanjutin alur cerita dari film Squid Game, yaitu episode 4 sampai episode 6. Sebelum lanjut, aku mau ingetin ke kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, agar kalian gak ketinggalan di video aku selanjutnya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita simak alur ceritanya. Terlihat peserta 111 bernama Byongki dibawa menjauh dari yang lain menuju ke area tersembunyi. Sementara yang lain menghapus rekaman CCTV untuk menghilangkan jejak. Usai permainan kedua, para peserta yang lolos di permainan gulali kembali dikumpulkan. Dari 187 peserta, ada 79 peserta yang tereliminasi. Total hadiah sekarang menjadi 34,8 miliar won. Para peserta diberi makanan satu persatu. Namun karena makanan tersebut hanya sebutir telur dan sebotol soda, Doksu merasa tidak puas, sehingga dia beserta anak buahnya kembali ke dalam antrian untuk mendapatkan makanan lagi. Hal itu membuat kelima peserta terakhir tidak mendapatkan bagian. Seorang peserta yang tidak mendapatkan makanan marah dan mencoba melawan Doksu. Namun usaha yang dilakukannya malah sia-sia. Doksu menghajar peserta tersebut hingga tewas. Sementara para staf hanya melihat dan tidak bergeming. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Mereka malah menampilkan celengan uang yang semakin bertambah karena adanya peserta yang mati. Hal itu membuat Doksu berpikir untuk membunuh peserta lain agar saingannya berkurang. Di tempat lain terlihat peserta 111. Ternyata peserta itu adalah seorang dokter. Dia bersama beberapa panitia sedang melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan frontman. Mereka mengambil organ-organ penting dari peserta yang sudah mati untuk dijual. Dari tugasnya mengambil organ-organ penting, si dokter mendapat imbalan, yaitu bocoran permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Hal itu membuat si dokter bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Di dalam toilet, dokter memakan telur dan di dalam telur ada sebuah petunjuk bahwa dia disuruh memilih kelompok yang kuat. Akhirnya dia kembali ke ruangan. Di situ dia meminta untuk bergabung dalam kelompok Doksu dan dia memberitahu Doksu apa permainan selanjutnya. Malam hari lampu di ruangan dimatikan. Waktunya para peserta beristirahat. Namun Doksu dan anak buahnya malah memanfaatkan waktu itu untuk membunuh peserta lainnya. Kekacauan pun terjadi. Terdengar suara kesakitan para peserta. Keadaan yang gelap membuat mereka kesulitan untuk menyelamatkan diri. Gi-hun, Ali, dan Sang-woo mencari kakek Ilnam, tapi mereka tidak menemukan kakek Ilnam di kasurnya. Ternyata kakek Ilnam sudah berada di tempat yang paling atas. Kakek Ilnam berteriak untuk berhenti membunuh satu sama lain. Frontman kemudian menyalakan lampu dan para panitia langsung mengamankan situasi. Ruangan itu sangat berantakan dengan darah dan mayat yang berserakan. Mayat-mayat itu kemudian dipindahkan oleh para panitia. Singkat cerita, keesokan harinya permainan ketiga segera dimulai. Pemain diminta membentuk tim yang beranggotakan 10 orang dalam waktu 10 menit. Saat itu Doksu menolak Miryong untuk gabung di dalam timnya. Tim Gi-hun kekurangan satu pemain karena tidak ada yang mau bergabung dengan kakek Ilnam. Karena keadaan, akhirnya mereka terpaksa menerima Miryong untuk gabung di tim mereka. Ternyata permainan selanjutnya adalah permainan tarik tambang. Tim yang kalah akan masuk ke dalam jurang kematian. Tim Doksu menjadi pemain yang pertama. Dengan mudahnya mereka menang karena anggota mereka adalah laki-laki semua. Selanjutnya tim Gi-hun yang maju.
Lawan mereka adalah tim yang berisikan anggota laki-laki semua. Di dalam lift yang menuju arena permainan, mereka sudah patah semangat. Kakek Ilnam menjelaskan kalau dia sering main tarik tambang waktu kecil dulu. Dia sering menang bahkan saat melawan tim yang lebih kuat. Dia memberikan trik dan cara bagaimana mengalahkan tim yang lebih tangguh dan kuat dengan mengandalkan strategi dan kerjasama. Ki-hun berada di posisi depan, Ali berada di belakang sebagai jangkar. Mereka semua mengatur posisi mereka masing-masing. Tarik tambang pun dimulai. Karena sulit mengalahkan lawan mereka yang cukup kuat, Sang Woo yang pintar memberi trik agar mereka maju 3 langkah ke depan secara serentak mendekati jurang. Strategi ini sangat beresiko, tapi mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Akhirnya mereka maju 3 langkah ke depan. Dengan strategi ini, akhirnya tim Gi-hun memenangkan permainan tarik tambang. Setelah permainan tarik tambang selesai, mereka semua kembali ke asrama. Dari 80 peserta, kini hanya tersisa 40 peserta saja. Malam ini mereka terjaga hingga malam, karena takut kalau pemain lawan akan membunuh mereka ketika mereka tidur. Akhirnya tim Gi-hun memutuskan untuk giliran berjaga. Di waktu yang sama, si dokter kembali dipanggil secara diam-diam untuk melakukan pengambilan organ-organ penting peserta yang sudah mati. Tentu saja dengan imbalan mengetahui bocoran permainan selanjutnya. Di sana Junho yang menyamar sebagai panitia agak dicurigai karena dia terus bertanya pertanyaan yang tidak masuk akal. Junho jadi tahu apa yang dilakukan si dokter bersama panitia lainnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, si dokter meminta imbalannya kepada panitia. Namun sayangnya para panitia belum tahu apa permainan selanjutnya. Si dokter pun marah besar dan langsung membunuh salah satu panitia dengan pisau yang dia bawa. Kemudian dia lari keluar dari ruangan tersebut dan menuju tempat saat permainan gulali. Disusul oleh seorang panitia. Panitia tersebut menenangkan dokter agar frontman tidak mengetahui rahasia mereka. Sayangnya frontman mengetahui keributan mereka. Frontman sebenarnya tidak peduli jika mereka mengambil organ para peserta. Namun frontman sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Dia tidak suka ada yang curang dalam permainan, karena setiap peserta mempunyai kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidup mereka secara adil. Kemudian frontman langsung menembak panitia tersebut, dan si dokter juga langsung ditembak. Di tempat lain, Junho bersama seorang panitia menyusup lewat pintu rahasia. Mereka mengantarkan organ-organ tubuh yang penting itu kepada pembeli. Di tengah perjalanan, Junho dicurigai oleh panitia tersebut. Dia ditodong dengan pisau di lehernya. Namun Junho yang membawa pistol langsung menembak panitia tersebut. Panitia tersebut langsung tewas dan terjebur ke dalam kolam. Junho kemudian masuk secara diam-diam ke dalam ruangan frontman. Frontman mengetahui ada panitia yang terbunuh, dan dari pelurunya dia tahu kalau itu adalah peluru seorang polisi. Frontman langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari penyusup tersebut. Di ruangan frontman, Junho menemukan informasi bahwa kakaknya pernah menjadi salah satu peserta permainan Squid Game. Dia bernama Hwang In-hu, peserta nomor 132, dan ternyata dia adalah pemenang Squid Game tahun 2015. Keesokan harinya peserta kembali dikumpulkan untuk permainan selanjutnya. Di sini mereka diperlihatkan dengan mayat si dokter dan beberapa staf yang digantung. Hal itu ditujukan untuk mengingatkan kepada mereka untuk tidak berbuat curang, karena mereka akan bernasib sama jika berbuat curang. Pada permainan keempat ini, para peserta diminta untuk membentuk tim beranggotakan 2 orang. Sang Woo memutuskan untuk berpasangan dengan Ali. Karena peserta yang tersisa 39 orang, jadi ada salah satu peserta yang tidak memiliki pasangan. Tidak ada satu orang pun yang mau berpasangan dengan kakek Ilnam. Karena merasa kasihan, akhirnya Sang Woo mengajak kakek Ilnam untuk menjadi pasangannya. Hal itu membuat Miryong tidak mendapatkan pasangan, dan dia dibawa oleh panitia ke tempat lain.
Akhirnya para peserta memasuki arena permainan dengan segudang kekhawatiran atas keselamatan nyawa mereka masing-masing. Ternyata permainan kali ini adalah permainan kelereng. Para peserta diberikan kantong yang berisi 10 kelereng. Waktu permainan ini hanya 30 menit. Siapa yang bisa mengumpulkan kelereng sejumlah 20 di akhir permainan, dia dinyatakan sebagai pemenangnya. Meski nampak mudah, tentunya jatuhnya korban tewas tidak dapat dihindari. Tidak diduga peraturan permainan kelereng ini mengejutkan semua peserta. Sebab rekan satu tim rupanya berubah dari kawan menjadi lawan mereka masing-masing. Mengetahui Ali tidak bisa bermain kelereng, Sang Woo masih harus mengajarinya. Di sisi lain, Gi-hun harus berhadapan dengan kakek yang tidak fokus pada permainan dan malah menyibukkan diri untuk mencari rumahnya dahulu. Akhirnya Gi-hun berhasil membujuk kakek untuk kembali bermain kelereng. Keterampilan Sang Woo dalam bermain kelereng dilangkahi oleh Ali yang baru saja belajar darinya. Imbasnya butiran kelereng Sang Woo hanya tersisa 1 buah. Jika ia kehabisan dalam permainan ini, maka kekalahannya dapat berujung pada kematian. Akhirnya Sang Woo dengan tega menipu Ali. Kelereng milik Ali dia tukar dengan beberapa kerikil. Nasib kematian Ali pun di depan mata karena kekalahan dalam permainan kelereng ini. Gi-hun dan kakek Ilna memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Mereka cukup menebak kelereng di tangan lawan ganjil atau genap. Ternyata kakek Ilnam berkali-kali menebak benar. Hal itu membuat Gi-hun panik. Sementara Jiyoung dan Sebyok memutuskan untuk mengobrol. Akhirnya Jiyoung sadar kalau Sebyok lebih pantas untuk menang daripada dirinya. Dia memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Sebyok menang dalam permainan itu. Kembali kepada Gi-hun dan kakek Ilnam. Tinggal 1 langkah saja kakek Ilnam menang. Namun karena penyakitnya, kakek Ilnam lupa apa tebakan dari Gi-hun. Akhirnya Gi-hun mengganti tebakannya sehingga membuat kakek Ilnam kalah. Hal itu terus dilakukan Gi-hun untuk membalikkan keadaan. Sampai akhirnya kelereng kakek Ilnam tinggal 1 buah. Dia meminta untuk bermain 1 ronde lagi dan harus mempertaruhkan semua kelereng. Gi-hun menolak karena itu merasa tidak adil. Kakek Ilnam pun mengatakan kalau sebenarnya dia tahu kalau selama permainan tadi dia telah dibodohi oleh Gi-hun. Tapi dia hanya diam dan membiarkan Gi-hun melakukannya. Gi-hun pun merasa bersalah dan meminta maaf pada kakek Ilnam. Kakek Ilnam malah memberikan 1 kelerengnya pada Gi-hun. Kakek Ilnam berterima kasih pada Gi-hun karena sudah merawatnya selama di sana. Dia juga merasa bahagia di sisa-sisa hidupnya berkat Gi-hun. Waktu pun habis. Kakek Ilnam, Ali, Jiyoung, dan yang lainnya yang kalah harus tereliminasi. Mereka ditembak mati oleh para panitia. Lalu bagaimana nasib Gi-hun, Sang Woo, dan Sebyok selanjutnya? Permainan apa selanjutnya? Dan siapakah sebenarnya frontman? Kita lanjut di video selanjutnya ya guys.